Nungguin Mr. Mario. Kalau belum datang mau gimana? Oh, siap. Oke, baik, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan jurnalis. Terima kasih sudah menunggu. Jadi hari ini KPK menerima audiensi dari Direktur Utama PT PLN Persero, Bapak Zulkifli Zaini, beserta Wakil Direktur Utama Pak Darmawan Prasojo, beserta jajaran. Keduanya dengan jajaran diterima oleh 3 pimpinan KPK, ada Pak Ketua juga hadir, kemudian ada Pak Alexander Marwata dan juga Pak Nurul Mukhtar, serta beberapa jajaran di Kedeputian Koordinasi Supervisi, Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, dan Kesekjenan. Beberapa agenda dibahas dalam pertemuan, utamanya terkait dengan upaya pencegahan korupsi. Jadi dalam setahun terakhir ini, seperti yang rekan-rekan juga mungkin sudah pernah terinformasikan, ada beberapa upaya perbaikan tata kelola aset khususnya yang KPK lakukan baik di pemerintahan daerah dan di BUMN. PLN merupakan salah satu dari beberapa BUMN yang KPK dampingi untuk melakukan perbaikan tata kelola aset. Jadi kurang lebih dalam 1 tahun ini ada sekitar 20.000 tambahan sertifikat yang berhasil disertifikasi atas aset PLN. Nah, pada kesempatan hari ini tidak hanya terkait sertifikasi aset ataupun tata kelola aset, ada beberapa hal juga terkait dengan upaya pencegahan korupsi yang disampaikan dalam pertemuan. Lebih lanjut, kita akan minta kesediaan dari Direktur Utama PLN, kemudian nanti dari Pak Dirut silakan untuk menambahkan, dan dari Pak Alex apa saja yang dibahas dalam pertemuan. Untuk kesempatan pertama, kami mohon kesediaan Pak Dirut silakan untuk bisa menyampaikan apa saja yang dibahas di dalam pertemuan. Dan untuk rekan-rekan yang mengikuti konferensi ini melalui akun YouTube KPK, kami persilakan untuk memanfaatkan fitur chat untuk menyampaikan tanggapan dan pertanyaan. Silakan Pak Dirut. Terima kasih. Teman-teman semua, kami sungguh berterima kasih bahwa pada sore hari ini kami diterima oleh pimpinan KPK yang tadi sudah disebutkan. Kami diterima oleh Pak Ketua dan juga Pak Alexander Marwata, kemudian Pak Nurul Mukhtar serta pejabat-pejabat KPK. Pada kesempatan ini kami khususnya ingin menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih kami kepada KPK yang sudah membantu dan mendukung PLN sejauh ini. Salah satunya adalah yang terkait dengan sertifikasi dari persil tanah PLN. PLN memiliki aset 1.600 triliun rupiah, ya, yang lebih kurang dari sisi tanah itu ada 92.000 persil tanah. Dari 92.000 itu hanya 30% atau 28.000 persil yang sudah bersertifikat, yang lainnya belum. Nah, dengan support dari bantuan dari KPK dan juga Kementerian ATR BPN, kami berhasil untuk bisa melakukan proses sertifikasi dari tanah-tanah yang belum bersertifikat itu. Karena apabila tanah itu belum bersertifikat, maka berpotensi untuk bisa disalahgunakan dan lain-lain. Nah, untuk tahun 2020 kami ingin melaporkan, sampaikan bahwa telah berhasil dilakukan 20.000 sertifikat tambahan. Jadi kalau tadi dikatakan 28.000 yang sudah, dengan tambahan 20.000 sertifikat ini, maka 48.000 dari 92.000 persil PLN sudah bersertifikat atau sudah 45%. Nah,
Target kami 2021 dengan bantuan KPK maupun ATR, Kementerian ATR BPN adalah bagaimana sehingga akhir tahun 2021 60% dari 92.000 persil ini akan bisa memiliki sertifikat, dan pada tahun 2023 kami mentargetkan untuk 100% tanah persil daripada PLN ini bersertifikat. Dan ini kalau kita menggunakan prosedur biasa seperti yang kami lakukan di waktu-waktu yang lalu tanpa support dari KPK, ini bisa memakan waktu lebih dari 1 abad, ini akan belum juga selesai. Jadi ini sungguh luar biasa. Kami berterima kasih sekali atas support daripada KPK. Selanjutnya kami juga menyampaikan hal-hal lain, misalnya kami mohon dukungan terus dari KPK terkait dengan limbah daripada batu bara yang ada di PLTU pembangkit PLN yang saat ini limbah itu digolongkan sebagai limbah B3, padahal sepengetahuan dari benchmark kami di negara lain itu limbah fly ash, bottom ash dari batu bara itu tidak digolongkan sebagai limbah B3. Dan kalau dia digolongkan sebagai limbah B3, maka penanganannya itu harus menggunakan penanganan limbah B3 yang persyaratannya yang sangat ketat dan menimbulkan biaya yang cukup mahal. Nah, kami berterima kasih atas support dari KPK terkait dengan hal ini. Mudah-mudahan di waktu yang akan datang fly ash, bottom ash dari limbah batu bara ini bisa dikeluarkan dari list limbah B3 sehingga penanganannya menjadi limbah yang biasa saja. Kemudian juga kami mohon support daripada KPK terkait dengan pengembangan energi baru dan terbarukan yang saat ini masih dalam tahap rancangan peraturan Presiden. Kami juga mohon support dari KPK terkait dengan pembahasan draft RUU-PTL, Rencana Umum Pembangunan Tenaga Listrik tahun 2021-2030 yang saat ini masih dalam pembahasan dan akan digunakan sebagai pedoman untuk pembangunan kelistrikan di Indonesia di waktu-waktu yang akan datang. Saya kira itu hal-hal pokok yang kami sampaikan. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada KPK telah mensupport tadi. Di akhir pertemuan kami menyampaikan tentang tren daripada penggunaan mobil listrik ke depan. Kami mohon juga support dari KPK agar bagaimana kita bisa memberikan insentif terbaik terkait dengan penggunaan mobil listrik ini ke depan, karena kita tahu kalau kita menggunakan mobil yang masih menggunakan BBM itu kita harus mengimport BBM-nya. Nilai dari importnya itu lebih kurang 200 triliun rupiah, padahal kalau kita menggunakan mobil listrik, import dari BBM itu tidak perlu kita lakukan karena kita menggunakan listrik yang saat ini sangat cukup untuk bisa melakukan charging daripada mobil listrik itu, dan kami sampaikan permohonan support dari KPK terkait. Saya kira begitu. Sekali lagi kami sungguh merasa terima kasih atas penerimaan dari kunjungan kami pada pimpinan KPK pada sore hari ini. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zulkifli Zaini. Sebelum saya ke Pak Alex, Pak Darmawan Prasetyo ada yang ingin ditambahkan? Cukup. Baik, kalau begitu mohon perkenan Pak Alex mungkin menyampaikan beberapa masukan atau kemungkinan di diskusi yang ada di pertemuan. Ya, baik. Ya, pada intinya pertemuan tadi antara pimpinan KPK di PLN adalah untuk memastikan KPK mendukung PLN dalam rangka pengelolaan yang profesional dan berintegritas. Dari sisi pencegahan disampaikan terkait apa saja yang sudah dilakukan. Sertifikasi tanah itu menjadi salah satu saja dari kegiatan kerjasama KPK dan PLN. Kenapa KPK sampai ikut terlibat dalam kegiatan sertifikasi? Karena kami melihat, dan itu juga sudah disampaikan dari jajaran manajemen PLN itu sudah puluhan tahun berusaha untuk melakukan sertifikasi lahan-lahan, ya, masuk lahan yang dipakai untuk jaringan listrik, tapi yang tidak sudah selesai. Ada yang datanya mungkin sudah nggak ada, dokumen-dokumennya, dokumen pembelian atau apapun. Nah, itu dengan program yang KPK bersama dengan KPK, kemudian ATR, BPN, itu tanah-tanah yang tidak berdokumen pun itu bisa kita dorong untuk disertifikatkan. Dan juga terkait dengan biaya, kalau sebelumnya itu PLN itu mengeluarkan per sertifikat itu sampai 20 juta, nah sekarang bisa kita tekan itu maksimal paling banyak hanya sekitar 7 juta. Bayangkan tadi kalau ada berapa puluh ribu tadi sertifikat, nah itu ada penghematan yang luar biasa juga buat PLN, kan seperti itu. Nah, itu satu program. Kemudian kerjasama yang lain adalah terkait dengan misalnya whistleblower system, bagaimana nanti whistleblower PLN itu bisa diintegrasikan dengan KPK, sehingga apa, ini persoalan korupsi di BUMN di BUMN itu banyak orang-orang yang baik, ya, tetapi itu tadi banyak orang yang ketika mengetahui ada penyimpangan dia nggak mau repot atau tidak berani melaporkan adanya penyimpangan. Karena apa? Ini menyangkut posisi kedudukan dan mungkin juga karir yang bersangkutan. Ya, kalau misalnya pimpinannya itu komit, kalau enggak, nah, ini tadi kita juga bicarakan kemungkinan menjalin kerjasama menindaklanjuti laporan supaya apa? Ya, pakai PLN itu menjadi lebih berani ketika ada penyimpangan dan melaporkan, dan kami juga tentu saja akan melindungi setiap pegawai yang melaporkan itu dari kedudukannya ataupun dari sisi karirnya. Nah, ke depan ini juga PLN sebelumnya juga pernah mengalami peristiwa yang tidak mengenakan. Tentu tadi juga kami sampaikan secara internal Pak Zulkifli berjanji akan meningkatkan akhlak dan juga profesionalitas dalam bekerja pegawai PLN, tetapi ketika menghadapi intervensi dari pihak luar, ya bagaimanapun teman-teman, PLN ini kan perusahaan negara yang mungkin monopolistik dalam penjualan listrik. Nggak ada lagi yang lain yang menyediakan listrik kecuali PLN. Nah, negara membackup, mendukung operasional PLN. Nah, apapun yang terjadi. Nah, ini karena sifatnya monopolistik, ini bisa jadi, ya bisa jadi sangat menarik bagi pihak-pihak, mungkin juga investor atau siapapun, untuk mendongkrak PLN. Pembangunan IPP, ya, Independent Power Plant, pembangkit listrik swasta,
itu kan ada klausul, begitu sudah berproduksi dipakai atau tidak oleh PLN harus dibeli, harus dibayar, paling nggak 80% ya kalau nggak salah di kontrak. Nah, jadi bisnis pembangunan pembangkit listrik itu memang sangat menarik ya, sangat menarik buat pengembang swasta ya. Itu dari hitung-hitungan mereka sudah berhitung nggak akan rugi karena dibayar, dipakai dan dipakai. Nah, ini tentu juga kami akan mendorong ya supaya terkait dengan rencana pembangunan listrik ke depan ini juga harus dihitung dengan matang. Ya, kalau terjadi kelebihan ya jangan besar-besar. Ya. Ini sekarang posisi sekarang ini terjadi supply listrik. Ya. Karena apa? Pertumbuhan pemakaian listrik itu tidak setinggi yang diproyeksikan. Kalau proyeksinya 8%, pertumbuhannya berapa? 3,5%. Ya. Apalagi dengan kondisi pandemi ini banyak kegiatan usaha pabrik-pabrik yang sedih, ya, otomatis pemakaian listriknya turun. Nah, tapi oversupply, terjadi oversupply. Untuk bahkan dari hitungan PLN sampai tahun berapa ya? 2026 itu masih terjadi oversupply. Nanti kita lihat setelah itu kalau secara bertahap akan berkurang supply-nya itu. Nah, itu mungkin yang hal-hal yang tadi dibicarakan terkait kerjasama KPK dengan PLN ke depan. Prinsipnya KPK akan mendukung operasional PLN dalam rangka melaksanakan kegiatannya yang profesional dan berintegritas. Itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Alex. Baik, kita akan buka sesi tanya jawab. Saya akan berikan kesempatan terlebih dahulu untuk rekan-rekan yang hadir di. Saya sekali lagi mengundang rekan-rekan jurnalis yang mengikuti press conference melalui media sosial KPK baik YouTube, Instagram maupun Twitter. Silakan untuk memanfaatkan fitur chat di dalam medsos tersebut. Nanti kami akan bacakan tanggapan dan pertanyaannya. Saya buka kesempatan pertama, sebutkan nama dan medianya. Silakan Bang Mario. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya Mario dari Metro TV. Ini mungkin pertanyaannya untuk bapak-bapak yang ada di sana. Ini kan saya melihat ini cukup menarik bahwa selama 75 tahun PLN ini baru kali ini intens atau serius untuk membicarakan atau bahkan membahas melakukan penyelamatan aset berupa aset tanah, walaupun baru berapa tahun saja sudah lumayan 30% dilakukan. Apakah kemudian aset-aset itu sudah juga berupa misalkan tanah-tanah yang dilintasi sutet, gitu kan? Ada beberapa tempat juga ada yang digusur atau bahkan hanya memberikan kompensasi. Kejelasan itu sampai di mana Pak Alex misalkan? Terus kemudian kajian KPK sendiri terhadap mobil listrik itu ke depan sudah sejauh mana? Ini kan berkaitan soal program yang dianggap yang mungkin sempat Pak Presiden bilang ini juga sebagai program besar nasional juga berkaitan soal alih BBM ke listrik dalam hal kendaraan. Nah, selanjutnya mungkin pertanyaan saya soal bagaimana kalau Pak Alex minjem bahasa Pak Alex tadi itu kan bahwa salah satu kerjasama itu berkaitan soal penyelamatan aset, salah satunya tanah. Lalu bagaimana dengan aset-aset lain? Kalau bahasa Pak Alex juga tadi ada yang tidak mengenakan gitu kan. Nah yang tidak mengenakan itu sebelumnya ada juga jauh sebelum peristiwa itu ada jauh. Misalkan contoh, bagaimana gagalnya proyek Python misalkan. Itu biaya dan dana yang besar. Lalu itu kemana aset itu? Awalnya Python itu digunakan untuk misalkan hal untuk membangkit daerah-daerah industri, menopang listrik di daerah industri, tapi kok justru dibangunnya di tempat yang tidak ada industri misalkan. Bisa dicek itu turbin itu mahal semua, tapi kok terbengkalai bahkan masih difasilitasi untuk masih menjogrok bahasa orang Betawinya. Nah itu bagaimana Pak Alex? Nah satu lagi untuk bagaimana memaksimalkan peran aset peran PLN ini agar semakin merakyat dan dicintai masyarakat itu bagaimana soal kajian KPK sendiri soal peralihan dari
meteran ketokan gitu loh Pak. Ada segelintir, ada misalkan ada keculikan segala macam. Nah, sejauh mana kajian KPK terhadap itu? Terima kasih itu aja. Saya tidak buka pertanyaan dari penanya yang lain dulu ya, karena ada satu pertanyaan itu lompat. Saya mewakili kamu. Saya hampir tahu kepada kawan lain kayaknya kira-kira isinya begitu. Jadi saya mewakili saja. Bisa menjawab ada pertanyaan dari Mariko. Ya, kalau terkait kajian mobil listrik, saya belum tahu ya, sejauh mana apa hasil dari KPK, tetapi tadi juga sedikit bahas ke depan trennya adalah mobil listrik, nah, gitu kan. Ini akan terutama kalau itu nanti terjadi, tentu akan ada penghematan yang besar dari impor bahan bakar. Seperti teman-teman tahu bahwa sampai dengan saat ini kebutuhan BBM kita itu 1,5 juta barel per hari, tetapi produk dalam negeri kita itu kan hanya sekitar 700-800 ribu barel, itu kan setengahnya. Hanya selebihnya impor per tahun itu ratusan triliun. Kalau itu bisa kita kurangi dengan mobil listrik, ya kita perbanyak pembangkitnya Pak ya, sehingga bisa memproduksi listrik yang bisa mensuplai mobil-mobil listrik itu. Kan itu ya, tidak tertutup kemungkinan nanti mungkin kalau PLN malah punya pabrik baterai sendiri kan, ya, punya pabrik sendiri kemudian di-store sendiri dijual ke masyarakat, punya SPP stasiun pengisian bahan listrik ya. Itu kan tidak tertutup kemungkinan di sana ya, itu kemungkinan skala kemungkinan yang tadi juga kita bicarakan kan, itu kan tergantung pada kebijakan pemerintah. Sekarang mobil listrik ya masih mahal karena masih dianggap barang yang mewah, mungkin pajak yang lebih tinggi, meskipun komponennya sebetulnya komponennya nggak begitu banyak mobil listrik itu kan, mungkin nggak begitu banyak spare part atau onderdil gitu kan, mungkin bengkelnya juga nggak akan banyak nanti kalau ada mobil listrik kan tinggal ganti baterai jalan lagi ya. Nah itu kalau kajian secara menyeluruh saya belum mendapat laporan dari tim liputan terkait kajian mobil listrik, kemudian proyek-proyek yang lain penyerapan selain tanah, penyerapan proyek-proyek yang lain bagaimana? Sebetulnya kalau proyek Python kan berjalan Pak ya, sudah itu sudah masuk dalam jaringan Mas Mario, sudah masuk dalam jaringan PLN. Ya, memang dulu ada proyek berapa 10 megawatt, beberapa ada proyek yang mangkrak mungkin. Sebetulnya kemarin juga sudah kita bahas dengan BPKP itu terkait bagaimana ini proyek-proyek yang sudah selesai, tetapi belum dibayar katanya itu kan, karena menyangkut termasuk tadi ya pembangkit selesai tetapi jaringan distribusinya belum selesai. Nah, itu ada mismatch antara ya itu tadi pembangunan pembangkitnya sendiri tidak diimbangi dengan pembangunan jaringan distribusinya. Ini kan nanti mungkin Pak Darmo atau Pak Supi yang bisa menjawab terkait hal seperti itu. Tapi kalau proyek Python nggak mangkrak, bukan tahun berapa itu saya tuh ikut dalam tim untuk melakukan evaluasi proyek Python itu. Saya kira sekarang sudah jadi semua, selesai dan masuk di dalam jaringan PLN. Kemudian terkait dengan meteran pasca dan menjadi token, rumah saya ganti token Mas Mario. Itu lebih praktis ya. Bagi saya lebih praktis, ya tinggal bayar selesai itu kan, nggak usah ditengokin lagi sama petugas PLN kan, harus gali pagar, harus memotret meterannya, atau meskipun sekarang konsumen pun bisa ya kan, tanpa diperiksa oleh petugas PLN kan bisa dengan memotret itu kemudian dikirim ke PLN. Nah, nanti tagihannya itu sesuai dengan itu tadi meteran yang kita foto tadi. PLN banyak memberikan berbagai kemudahan, bahkan PLN menunjukkan PLN mobile, mobile itu kan. Nah, itu nanti konsumen akan pelayanannya akan meningkat dengan adanya digitalisasi tagihan-tagihan tersebut ya, tidak direpotkan lagi dengan urusan pembacaan meteran itu. Mungkin Pak Sulfiti, Pak Darmo bisa mendamaikan terkait dengan yang ditanyakan Mas Mario tadi. Terima kasih. Kami ingin sampaikan, menegaskan bahwa kami sangat terbantu dengan proses sertifikasi daripada tanah ini, sehingga tadi begitu banyak tanah kami yang tadinya belum
disertifikasi sekarang mulai sertifikat. Terkait dengan Python, kami ingin menegaskan bahwa itu proyek sudah lama selesai dan sudah masuk ke sistem daripada PLN, tidak ada permasalahan sejauh yang kami ketahui tentang proyek Python itu. Tapi memang ada beberapa proyek di masa yang lalu, ya mungkin di FTP 1 atau FTP 2 yang belum berhasil diselesaikan di masa lalu, ya. Malah sebagian itu, maka kami sebagai manajemen yang saat ini itu memilah mana yang bisa dilanjutkan, mana yang memang mungkin ya sudahlah kita hentikan saja. Itu sudah dipilah, nanti pada waktunya kami bisa jelaskan mengenai pemilahan itu, mana yang kami akan teruskan, mana yang akan kami stop sama sekali. Tapi intinya sebagai manajemen yang ada saat ini, kami melakukan yang terbaik bagi proyek-proyek yang saat ini dikategorikan mangkrak itu. Terkait dengan prabayar dan pasca bayar, saya kira itu pilihan. Bapak Ibu bisa pilih pasca bayar seperti yang biasa, setiap bulan itu ada petugas catat meter, charter yang datang mencek itu. Tapi tadi terima kasih sekali Alex sudah menyampaikan tentang tim PL Mobile. Di dalam tim PL Mobile itu kita punya fitur untuk swacam istilahnya. Jadi Bapak Ibu bisa memfoto meteran, ya, kemudian mengirimkan ke kami, dan mudah-mudahan itu menjadi lebih mudah dari Bapak Ibu sekalian daripada direpotkan oleh petugas catat meter yang setiap bulan harus mengetok pintu untuk melakukan pengecekan. Nah, itu pilihan kalau pasca bayar. Tapi kan ini ada pilihan, yaitu prabayar, ya, di mana kita beri token, tokennya di-input, lalu kita bisa menggunakan listrik. Dan itu tidak ada catat-mencatat lagi. Ya, begitu token Bapak habis, ya listriknya mati. Gitu. Jadi dengan sendirinya dia tidak perlu mencatat. Nah, itulah kami juga sampaikan tadi ke Bapak-bapak pimpinan KPK, kami komit untuk bagaimana insya Allah menjalankan PLN dengan lebih baik, good corporate governance, tidak konflik of interest, ya, taat azas. Itulah komitmen dari kami di dalam bagaimana menjalankan tugas sehari-hari di PLN ini. Dan di samping itu kami jelaskan juga bahwa kami berupaya ke depan untuk memperbaiki servis daripada PLN di masa yang akan datang. Insya Allah akan menjadi sebuah perusahaan yang berorientasi kepada pelanggan, berorientasi kepada pelayanan, sehingga mudah-mudahan pelayanan kami akan lebih baik di waktu-waktu yang akan datang. Termasuk salah satunya adalah tanggal 18 Desember yang lalu kami sudah melakukan launching dari new PLN Mobile, sebuah apps, super apps yang mudah-mudahan akan bisa meningkatkan pelayanan kami. Bapak Ibu bisa download itu, kemudian dari situ nanti bisa melihat bagaimana jumlah penggunaan listrik, kemudian melakukan pembayaran listrik, kemudian juga boleh komplain melalui apps itu. Ya, kemudian juga mau tambah daya pun bisa melalui itu, sehingga mudah-mudahan new PLN Mobile ini menjadi sebuah apps yang meningkatkan pelayanan PLN di waktu-waktu yang akan datang. Demikian teman-teman semua, terima kasih. Belum dijawab Pak itu yang tadi soal aset yang tanah tadi, misalkan apakah itu sudah termasuk bagian tanah PLN yang dilintasi jalur sutet atau apa gitu, itu apakah itu juga sudah di bagian disertifikasikan atau seperti apa gitu? Atau beberapa aset bermasalah yang tadi juga diharapkan untuk bisa dilakukan. Yang menjadi tanah PLN itu kan hanya yang tapaknya saja, ya.
Jadi tapak-tapak itu yang disertifikasi, bukan keseluruhan jalur itu. Iya. Jadi tapak-tapaknya saja yang disertifikasi. Baik, sebentar. Ada penanya yang lain, kita berikan kesempatan ke yang lain dulu ya. Yang di belakang, silakan, nama, media. Oke, kita bicara soal ini dulu ya, boleh. Ini buat tarik nih. Yang di belakang ada satu lagi, sebentar. Boleh? Ya, sebelumnya dari majalah Fokus Pak, terkait capaian pengelolaan aset pada tahun 2020 yang disebutkan tadi terdengar signifikan. Namun bagaimana gambaran jelas tentang capaian positif tersebut, khususnya pada perseroan? Yang kedua, apa sinergitas PLN dan KPK ini akan berlanjut pada tahun ini? Jika iya, bagaimana penerapan kerjasama selanjutnya? Terima kasih. Pertanyaan pertama akan diberikan dulu untuk Pak Zulkifli. Sebagaimana kami sampaikan tadi, teman-teman semua, luar biasa bahwa kami mendapat support dari KPK untuk melakukan sertifikasi daripada persil-persil tanah kami yang jumlahnya ribuan, yang selama ini tidak memiliki status hukum yang jelas. Dengan adanya kerjasama ini kami dibantu untuk mendapatkan sertifikat daripada tanah-tanah tersebut. Nah, ke depan sudah barang tentu kami mohon dukungan daripada KPK untuk bagaimana kami bisa mensertifikatkan tanah-tanah tersebut. Dan tapi sudah barang tentu kami juga mohon support dari KPK, tidak hanya itu. Kami juga bicara tadi terkait dengan fly ash, batang es, limbah daripada batu bara. Kami juga bicara mengenai pengembangan EBT, energi baru dan terbarukan ke depan. Kami juga bicara mengenai RUPTL, rencana umum pembangunan tenaga listrikan, dan terakhir tadi kita bicara mengenai mobil listrik. Jadi awal memang terkait dengan tanah, tapi sudah tentu di waktu-waktu yang akan datang cukup banyak support yang kami harapkan dari KPK. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Untuk pertanyaan kedua, mungkin terkait dengan sinergi ke depan akan seperti apa antara KPK dengan PLN? Jadi ke depan ya tahun 2021 itu masih ya, terkait dengan sertifikasi tanah. Targetnya akhir tahun ini 60%, 60% tanah PLN itu sudah bersertifikat, sampai nanti harapannya tahun 2023 yaitu yang sudah selesai sertifikasi lahan yang misalkan. Lahan-lahan PLN itu tidak hanya, mungkin kalau yang toren itu sudah jelas ya, panjang apa itu torennya itu masih dari listrik, nah itu punya PLN kan itu kan. Kadang-kadang kan apa susah kita ini kan, udah jelas itu apa masih listriknya masih menyala dan ada towernya untuk mengaliri, tetapi tadi tanahnya masih bersengketa atau belum bersertifikat. Nah, ini yang coba kami urai terkait dengan tanah-tanah PLN itu, dan termasuk juga
setiap masyarakat lah itu agak mantoi juga, kita males gitu kan, jauh. Terus kemudian soal polis atau asuransi, ini bukan lagi barang baru gitu loh, orang main-main di wilayah asuransi, padahal mah asuransi nggak ada yang di asuransi. Ini tuh misalkan dia buat aja asuransinya. Sejauh mana kajian KPK yang mumpung ada Pak Zulkifli ini eranya sangat terbuka betul, ketimbang era 10-nya tuh boro-boro mikirin aset, jualan aja mikirin ya. Ini menarik, menurut saya bagaimana kajian atau sama KPK ke depan kali itu. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Alex. Tentu kalau kita bicara korupsi, salah satunya adalah terkait dengan masalah aset, pemanfaatan aset. Pengamanan aset itu pertama dari sisi administratif, ya dokumen-dokumen harus lengkap dan harus disimpan dengan rapi supaya secara administratif itu lengkap. Dan juga pengamanan terhadap fisiknya sendiri. Kalau aset tanah, ya kalau merasa punya tanah ya diamankan, dipaberin atau diberi tulisan aset tanah ini milik PLN misalnya. Jangan ketika punya tanah belum dipakai kemudian membiarkan masyarakat ketika melakukan pembangunan di situ dibiarkan juga, lalu ketika kita butuh terjadilah ribut atau saling mengklaim. Dalam banyak kasus, beberapa kasus yang kami dalami itu sebetulnya kadang-kadang saya bilang itu dalam tanda kutip itu administrasi, pengamanan administrasi itu yang lemah. Dokumennya itu tidak ada atau sengaja disembunyikan. Sehingga apa? Ketika ada pihak ketiga yang menggugat, kita nggak bisa membuktikan dokumen kepemilikan kita itu. Belum tentu juga pihak yang menggugat itu dia punya dokumen. Tapi dengan alasan itu tanah saya, itu bukti bahwa dokumen saya itu hilang misalnya. Mereka bisa mengajukan sertifikat baru dengan dokumen tadi dengan pernyataan bahwa surat hilang. Nah, ketika itu digugat, kemudian PLN atau perusahaan BUMN BUMD tidak bisa membuktikan dokumen kepemilikannya, dalam banyak kasus kan kalah. Bukan hanya itu, kita punya pengalaman itu kan, Pemprov DKI itu membeli tanah punya sendiri, itu kan 600 miliar, ya kan, itu sampai sekarang juga duitnya belum balik, saya tanyakan gitu kan, aneh itu kan, itu gimana bisa? Ya karena apa? Ketika Pemprov DKI membeli itu, dia nggak ngerti itu tanah itu tanah siapa, dokumennya nggak jelas. Ada pihak lain yang bisa menunjukkan ini loh dokumen saya bahwa itu tanah saya, gitu. Mau apa gitu? Belakangan kan terungkap itu karena sudah lama dimiliki. Ya. Dan juga terjadi kemungkinan terjadi di BUMN maupun BUMD. Nah itu yang menjadi perhatian KPK karena nilainya besar. Kalau untuk tanah-tanah PLN yang ada di kota, kalau hilang berapa miliar datang gitu kan, ketika ini baru satu BUMN dan KPK juga akan bersama dengan pihak Pertamina juga terkait dengan masalah aset. Banyak sekali Mas Mario aset-aset tanah BUMN itu ternyata ya banyak yang belum bersertifikat. Kita ingin tahu kenapa puluhan tahun tanah tidak bersertifikat, tidak berdokumen, sehingga rawan sekali itu disalahgunakan ya, baik oleh pihak di luar atau itu tadi yang bekerja sama dengan internal yang tahu bahwa tanah-tanah aset-aset tertentu dokumennya nggak ada. Jadi bekerja sama dengan pihak lain untuk membuka. Itu. Mungkin itu Mas Ari itu. Yang asuransi Pak, ada kajiannya Pak? Asuransi itu kan terkait dengan ini ya, penggunaan broker fiktif. Kalau asuransi yang ditangani KPK yang sudah terungkap seperti itu, seolah-olah pihak asuransi itu memperoleh klien itu lewat broker. Ternyata enggak ada. Jadi broker itu hanya sekedar untuk lewat pembayaran komisi. Jadi itulah komisinya balik lagi nanti ke pihak perusahaan asuransi. Seperti itu. Nah, itu yang kita sedang dalami penggunaan broker asuransi tadi. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Alex. Baik, rekan-rekan jurnalis, terima kasih perhatian. Setelah ini kita akan berikan kesempatan untuk teman-teman yang akan bertanya di luar ini. Terima kasih Pak Alex. Terima kasih Pak Alex.